Halo, ketemu lagi dengan terapis autisme. Kali ini saya membahas pendekatan yang sama untuk anak-anak yang sudah memiliki pemahaman yang tinggi, anak-anak yang sudah memiliki komunikasi yang cukup panjang, kemudian anak-anak yang memiliki perilaku yang sulit untuk diubah. eh, yang pernah saya lakukan dan ini berhasil, ini catatan juga ya, ini salah satu pendekatan, bisa menggunakan yang lain. Saya akan meminta dia melakukan aktivitas yang dia sukain bersama dengan saya, dengan kondisi yang dibuat sangat rileks, sangat tenang, kemudian saya akan memulai cerita mengenai kejadian yang dia 1 minggu yang lalu dia lakukan. Dia misalnya memukul temannya ketika dia disenggol. Jadi anak ini punya kecenderungan agresif ketika dia melakukan self defense. Dia tidak akan menyerang orang lain kecuali dia kesenggol. Tapi masalahnya adalah dia cuma kesenggol sedikit, dia akan pukul. Nah, saya akan berusaha bertanya ke dia apa yang terjadi. Yang saya lakukan adalah tetap melakukan aktivitas saya, melihat ke bawah tanpa melihat wajah si anak. Saya tidak melakukan kotak mata, saya tidak menoleh ke arahnya, tapi saya akan melakukan aktivitas saya. Misalnya saya mewarnai ya, saya akan bilang, kemarin itu kamu kenapa? Gitu. Sambil nada yang tanpa menghakimi, hanya kayak orang kepo aja. Terus kita akan dengar, kita punya indera harus on semua ya. Kita dengar nafasnya, apakah dia berubah. Kemudian dari ujung mata kita bisa lihat dia reaksinya seperti apa, tetap dengan menunduk. Kalau dia terlihat menarik nafas biasa atau menarik nafas panjang, kita kasih pause aja. Kita kasih pause, tidak mendesak, kita bilang, kamu nggak mau ngomongin ya? Kalau dia bilang iya, berarti kita stop. Tapi kalau dia bilang, enggak kok, itu masalahnya gini, itu berarti kunci buat kita untuk masuk lagi. Nah, triknya adalah jangan bertanyanya dicecer gitu, jangan dicecer, tapi dikasih jedanya agak panjang. Kemudian lakukan open ended questions gitu. Misalnya, ceritain gimana gitu. Jadi bukan siapa yang duluan, itu kenapa, jam berapa, bukan begitu, tapi dia diminta bercerita. Emang menurut kamu gimana gitu. Jadi dia akan menceritakannya lebih banyak versinya dia. Kalau menurut Bu Sinta sih, Bu Sinta akan marah juga sih gitu. Jadi kita akui perasaannya dia, tapi bagaimana dia menghandle-nya yang akan kita koreksi. Ingat ya, banyak kejadian perilaku bermasalah itu berulang karena tidak diselesaikan. Jadi harus diselesaikan. Misalnya ada satu kejadian anak melakukan apa, tunggu 1 minggu kemudian atau 5 hari kemudian bahas gitu. Namun dibahasnya tidak dalam bentuk menghakimi atau memberitahu kalau itu salah gitu. Karena emosi yang dia alamin itu harus kita akui sebagai emosinya dia gitu, bukan emosinya kita, itu salah loh gitu, emosi kamu salah loh, tapi itu kita akui sebagai emosinya dia. Yang kita perlu lakukan adalah mengajari bagaimana mengekspresikannya dengan jauh lebih baik begitu. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.